Audio Jungle. Audio Jungle. Banyak usia lanjut yang sakit karena stres. Dan stres itu bingung dia karena apa. Akhirnya ditanya itu karena post-power syndrome. Dia menolak. Tidak, saya bukan power syndrome. Saya bisa melepas. Saya tidak power syndrome. Ada yang tidak merasa bahwa sakitnya itu karena stres. Enggak, saya enggak stres. Karena dia tidak tahu kondisi stres atau tidak. Tapi rata-rata karena post-power syndrome. Post-power syndrome itu gejala yang datang bersamaan terkait dengan masa lalu yang dialaminya. Nah, ada 10 ciri post-power syndrome yang nanti harus dicegah, dihilangkan karena penyebab stres, penyebab sakit muncul, dan penyebab tidak tenang. Tidak tenang itu gelisah, susah tidur, sakit, asam lambung, hipertensi, atau apa. Dan bisa jadi disebabkan oleh post-power syndrome. Artinya masih merasa seperti muda dulu, masih merasa seperti dulu ketika jabat, masih seperti dulu yang dunia melimpah karena banyak uang dan seterusnya. Post-power syndrome itu cirinya 10 ini ya. Nah, yang pertama kesulitan beradaptasi. Jadi dia susah beradaptasi dari dua pintu yang berbeda, dari dua rumah yang berbeda. Rumah pekerjaan sebelum pensiun dan rumah lingkungan setelah pensiun. Dua situasi yang berbeda ini jelas memang berbeda, tapi secara psikologis, secara badaniah, secara jiwa dan pikiran, dia tidak bisa menyesuaikan di dunia yang baru. Dia tahu kalau pensiun, dia tahu kalau usia lanjut yang sudah tidak waktunya bekerja karena ada surat pensiun dan sudah usianya melebihi ketentuan bekerja. Tapi dia secara langsung tidak bisa beradaptasi karena ada perubahan yang drastis itu. Tadinya orang mesti menyapa, di sini tidak ada orang yang menyapa. Tadinya merintah dijalankan, sekarang tidak ada yang diperintah. Tadinya makan enak, sekarang jadi makan yang tidak enak. Tadinya suasana kerja dingin dan sebagainya, ini sekarang enggak. Tadinya mikirkan sesuatu, sekarang tenang dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah kesulitan adaptasi. Supaya tidak stres, ya pandai beradaptasi, pandai switch off, switch on, dan pandai menyadari diri bahwa sekarang di situasi yang berbeda. Kesadaran itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah nostalgia. Dia merasa nostalgia dengan masa lalu dan kekuasaan yang pernah dimiliki. Jadi dia selalu terpikirkan dengan kenangan-kenangan indah waktu dulu, ya. Gaji melimpah, uang melimpah, makan bisa enak, kemana-mana, dan ada rutinitas di situ. Sekarang enggak. Oleh karena itu, hilangkan nostalgia itu. Itu sudah masa lalu. Hilangkan kemelekatannya. Jadi jangan melekat, ya. Itu pasti bisa melepas post-power syndrome. Nah, yang ketiga adalah merasa kehilangan identitas. Orang yang post-power syndrome dan pada akhirnya stres, dia itu merasa kehilangan identitas dan tujuan hidup. Jadi identitasnya itu hilang. Dulu identitas kepala, dulu identitas pegawai, dulu identitas orang punya uang, sekarang enggak. Jadi dia merasa kehilangan identitas. Padahal dia mendapat anugerah karena mendapat tambahan identitas baru. Meskipun identitas itu berbeda dengan ketika bekerja dulu. Nah, yang keempat kesepian. Jadi orang yang post-power syndrome itu karena kesepian.
tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kan banyak, ya bisa baca, bisa mengembangkan hobi yang dulu sempat tertinggal, atau nyanyi, atau silaturahim ke teman, ke cucu, ke anak. Tapi dia merasa kesepian, ya karena dulu temannya banyak di kantor, sekarang kok nggak ada yang nyapa. Dulu udah hilangkan, nggak usah kesepian. Tetap saja seperti jati diri asalnya. Ya, kelima itu depresi. Mengalami depresi dan kehilangan motivasi. Jadi karena situasi yang beda, dia itu depresi. Merasa nggak nyaman, pusing, merasa galau, merasa sakit tapi nggak ada penyakitnya, merasa pokoknya depresi lah. Ya, nah kalau sudah depresi ini jangan minum obat antidepresi, tapi kesadaran diri di situasi yang baru, kesadaran diri menjadi justru orang yang sempurna karena berada di rumah bersama istri, mamanya, bersama cucu, bersama anak. Itu masa-masa yang dulu tidak bisa ditempuh ya. Nah yang keenam adalah kesulitan menerima kritik. Rata-rata orang stres karena post power syndrome, dia kesulitan menerima kritik loh. Dan saran dari orang yang lain. Karena dulunya kan anti kritik. Dulunya nggak ada yang kritik. Siapa yang mau kritik? Wong dulu itu pimpinan. Siapa yang mau kritik? Wong dulu itu punya uang, punya ini. Nah sekarang itu dikritik. Jadi dia nggak tahan dengan kritik itu. Contohnya, wong mari pejabat kok neng omah, wae lungga duduk karaoke kayak ini. Wah dia marah. Ya. Lalu dikritik, apa dulu pensiun hebat, sekarang naiknya kok mobil ceketer. Marah. Nggak boleh. Jadi kritik itu di usia tua terima saja, tapi nggak usah dimasukin hati. Ya, cuek saja. Seperti kita waktu kecil dulu. Ya. Nah, yang ketujuh, merasa dikhianati. Jadi orang-orang post-power syndrome itu merasa dikhianati oleh orang lain atau sistem. Jadi dia merasa dikhianati karena saya masih punya potensi, kok sudah pensiun. Saya ini kok sudah, itu post-power syndrome-nya muncul. Hidup itu biasa kan, ada siang, ada malam. Kapan waktunya di atas, kapan waktunya di bawah. Kapan waktunya minum kopi, kapan waktunya minum teh. Jadi gitu, jadi nggak usah bingung, jadi nggak usah merasa dikhianati. 8, perilaku defensif. Jadi orang post-power syndrome itu usia tua yang stres, sakit, itu karena menampilkan perilaku defensif dan agresif. Jadi ini post-power syndrome yang akut ya, dia marah, dia banting piring, marah, jadi sampai orang rumah itu kebingungan. Ini begitu pensiun kok temperamentalnya tinggi, dimarahi apa padahal itu kamuflase untuk stres tadi. Sudahlah nggak usah, biasa saja ya, nggak usah marah, nggak usah agresif ya. Ada kursi ditendang, piring dilempar pecah, ngamuk, teriak-teriak, cucunya dimarahi, anaknya dimarahi. Tiap hari itu sudah post-power syndrome yang akut menjadi depresi, stres, pasti penyakit akan muncul. Nah yang ke-9, kesulitan melepaskan kekuasaan. Kekuasaan itu kan semu, kekuasaan waktu di kantor karena jabatan. Sekarang kan kekuasaanmu itu nggak semu, kekuasaan nyata, kekuasaan di keluarga. Jadi hilangkan kekuasaan masa lalu. Sekarang kekuasaan dirimu dengan dunia ketenangan, dunia suwung, dunia sublimasi, tenang. Yakin nggak akan stres. Nah yang ke-10 ini merasa tidak dihargai. Jadi dia itu kemana-mana merasa orang itu nggak menghargai dia. Tidak disilahkan, tidak duduk di depan,
Pokoknya nggak dihargai lah ketika keluar dengan satpam-satpamnya sudah mulai biasa, atau cucu dan anak menganggap biasa. Karena merasa dihargainya itu melekat, padahal situasi berbeda, waktu berbeda. Hilangkan kemelekatan merasa dihargai. Justru ketika pensiun kita banyak dihargai. Oleh apa? Oleh alam, oleh sang Khalik, karena kita bisa rajin beribadah, oleh keluarga kita senang. Yang penting untuk semua itu supaya tidak post power syndrome, supaya tidak stres, ya saiki neng kene koyok ngene, di sini senang, di sana senang, apa guna keluh kesah. Itu saja resep anak-anak pramuka waktu kecil dulu. Begitu ya. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.